Kembali bersama iNewsroom bersama saya Fazilah Kayornisa. Pemirsa, jajaran petinggi Partai Gerindra bertandang ke kantor DPP PAN. Kunjungan ini merupakan bentuk dari penjajakan kerjasama politik. Menggunakan bus, jajaran petinggi dan pengurus DPP Partai Gerindra berkunjung ke DPP PAN Jakarta siang tadi pukul 15 di Jakarta. Sebelum memasuki kantor DPP PAN, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Sekjen PAN Edi Suparno menyempatkan diri berfoto di hadapan media bersama jajaran petinggi Gerindra yakni Habibur Rahman, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pertemuan ini, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional kabarnya membahas mengenai penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Sementara PDI Perjuangan akan menggelar rapat kerja nasional pada 6 hingga 8 Juni ini untuk memantapkan diri menghadapi pemilu 2024. Rakernas ketiga itu akan mengusung tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Rakernas dimulai Selasa besok bersamaan dengan hari ulang tahun Bung Karno. Menurut Hasto, Rakernas ketiga PDIP 2023 juga akan menyusun visi dan misi bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Seluruh anggota DPR RI dari PDIP juga akan mengikuti Rakernas yang akan membahas strategi menghadapi pemilu 2024. Ini momentum yang sangat penting di dalam mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024. Berapa target perolehan kursi yang realistik sebagai penopang dari kepemimpinan nasional yang akan datang, dan kemudian juga bagaimana seluruh tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan, sejak setahun yang lalu. Sejak 1 tahun yang lalu kami telah mempersiapkan visi misi dan agenda strategis dari calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Dengan demikian, di dalam Rakernas ini aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan pemilu, dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap. Partai Golkar juga menggelar rapat kerja nasional yang diadakan di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Melibatkan 38 Dewan Pimpinan Provinsi seluruh Indonesia, Partai Golkar akan membahas persiapan pemilu 2024. Dihadiri oleh 38 Dewan Pimpinan Provinsi seluruh Indonesia, Partai Golkar melakukan rapat kerja nasional di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi Palmerah, Jakarta Barat hari ini. Dalam Rakernas kali ini, Partai Golkar akan fokus membahas persiapan pemilu 2024 mendatang, merumuskan proses pemenangan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah. Usia Partai Golkar tahun 2024 adalah 60 tahun. Maka saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap kita buat sejarah 60 tahun Partai Golkar? Golkar. Siap? Alhamdulillah. Kita bersyukur Partai Golkar sudah mendaftarkan bakal calon legislatif dari pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, kota. Rakernas yang dihadiri 459 orang dari 38 DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia ini akan digelar mulai tanggal 4 hingga 6 Juni 2023 mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima atlet-atlet nasional Indonesia yang berjuang di SEA Games Kamboja 2023. Selain memberikan apresiasi, pemerintah juga memberikan bonus untuk atlet dengan total hingga 289 miliar rupiah.
Atlet-atlet nasional Indonesia yang berjuang di SEA Games 2023 berkumpul di halaman Istana Merdeka pada pukul 15.30 sore tadi. Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri menerima atlet-atlet SEA Games yang telah berjuang di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 lalu. Indonesia berhasil melewati target pemerintah dengan meraih 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu di ajang multi-event se-Asia Tenggara ini. Indonesia berada di urutan ketiga. Pemerintah mengucurkan total bonus untuk atlet hingga 289 miliar rupiah. Di Kamboja dapatnya 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu. Saya jadi berpikir, bonusnya jadi gede banget. Kita hitung-hitung, totalnya 289 miliar rupiah. Untuk atlet, untuk pelatih, asisten pelatih, semuanya. Sementara itu pemirsa, tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina hari pertama ludes terjual. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan hari ini dalam waktu 9 menit 20.000 tiket sudah terjual. Tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit ya, itu 20.000 tiket terjual langsung. Nah, besok akan ada lagi 20.000 tiket lagi. Besoknya lagi ada 20.000 tiket lagi. Memang ada pertanyaan, kemana sisa tiket? Kan ada sponsor. Ya, ada sponsor dari swasta, dari TV, dari BUMN yang tentu saya pastikan pemasukannya jauh lebih besar dari swasta. Kericuhan mewarnai penertiban aset lahan milik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya usai jeda.